Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu kesehatan, ya, sehat walafiat, bisa mengikuti materi pembelajaran dari pagi hingga siang nanti. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bab 3 tentang istilah good governance. Jadi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama agar supaya apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi anak kita dan untuk pengembangan keilmuan diri kita. Saya tunjuk dulu ketua kelasnya untuk menyiapkan sebentar bersama. Silakan. Di tempat duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Nanti angkat tangan yang saya panggil namanya. Yang pertama Abdullah Mabrur. Hadir, Pak. Ahmad Farisi. Hadir, Pak. Ananda. Hadir. Ardi. Hadir. Bella. Fatimatus. Ferry. Jayasaki. Muhammad Jufrianto. Pak. Muhammad Nabil. Hadir. Nabila. Nur Wahyu. Hadir. Nur Fadlia. Siti Hofia. Prayoga. Nanti saya yang lambat masuk siapa? Putri, Pak. Namanya nama enggak? Putri. Dua tahun. Oke. Baik. Sebelum Bapak mulai materinya, ada yang bisa mengartikan apa itu good governance? Artinya dalam bahasa Inggris good governance. Ada yang bisa menjelaskan good governance? Good adalah Bagus. baik, bagus. Governance Tata pemerintahan. pemerintahan atau pemerintah. Kalau governance belakangnya beda, pemerintahan. Ya. Bedanya di sini. Kalau di sini adalah kepemerintahan, artinya pengelola pemerintahan yang baik. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, nanti sebentar lagi kalian saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Yaitu tugas kalian adalah menganalisa tentang apa materi yang Bapak sampaikan. Jadi sebelum lebih jauh kalian menganalisa, akan saya putarkan PowerPoint dulu biar kalian paham betul bagaimana sih, apa sih good governance itu, bagaimana sih ciri-cirinya, fungsinya harus seperti apa. Sama saja.
Jadi saya ulangi, kalau saya sampaikan ya, kalau seperti tadi itu harusnya kita izin salam dulu. Nah, lagi nggak bisa diulangi karena ini sudah diminta. Jadi saya ulangi lagi, kita bahas tentang pemerintahan yang baik. Apa keuntungan kalian mempelajari ini? Coba kalian perhatikan. Sebentar. Ya. Kita akan mempelajari tentang part 1 atau bagian pertama, yaitu hakikat kegabanan. Ya, di buku kalian yang sudah kalian lihat. Nanti pertemuan berikutnya akan kita pelajari part yang kedua, implementasi. Setelah itu baru ketiga adalah peran serta masyarakat. Bagaimana menjadi pemerintahan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama adalah kalian memahami pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik ciri-ciri kegabanan dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memahami tentang pentingnya perilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik kegabanan yang kita pelajari. Yang ketiga, kalian bisa menganalisa pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik kegabanan itu seperti apa. Yang keempat adalah menyaji dari hasil analisa kalian. Setelah kalian paham, oh begini kegabanan itu, pemerintahan itu berjalannya harus seperti ini, harus mengandung unsur-unsur ini, faktor-faktor ini, ciri-ciri seperti ini. Nah, setelah kalian menganalisa, jadi kalian saya minta bergantian ke kelompok untuk menyajikan presentasi kalian. Nah, hasil itu maka insya Allah apa yang kita pelajari saat ini dengan materi ini itu sangat penting karena perjalanan pemerintahan itu tidak luput dari hal-hal yang baik. Salah satu contohnya pemerintahan yang penuh dengan KKN, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Ini kita pelajari di sana. Selanjutnya adalah hakikat. Adalah hakikat good governance. Istilah good governance itu pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia, World Bank, dalam laporan-laporan pembukuan ya, mengenai bantuan pembangunan terhadap negara-negara Afrika ya, dan negara-negara berkembang lainnya. World Bank ya, memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara miskin, negara berkembang yang banyak juga di negara-negara Afrika, sehingga dia membuat laporan keuangan bantuan itu untuk menjadi lebih jelas bahwa bantuan yang disampaikan kepada negara-negara tersebut efektif, efisien, dan dipertanggungjawabkan. Artinya tepat sasaran. Sehingga perlulah laporan-laporan ini disadap oleh beberapa negara supaya tercipta kepemerintahan yang baik atau good governance. Jelas ya? Di buku juga ada. Selanjutnya, ini adalah prinsip-prinsip good governance dari UNDP, United Nations Development Program. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Faktor prinsip menjadikannya kepemerintahan yang baik. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Sudah jelas
Jika rakyatnya tidak berpartisipasi aktif, maka pemerintahan itu tidak bisa dikatakan baik. Yang kedua adalah tegaknya supremasi hukum. Jelas, supremasi hukum tidak pandang bulu, ras, golongan, dan lain sebagainya. Hukum ditegakkan sesuai aturan. Siapapun yang bersalah tetap mendapat sanksi hukum. Itu sudah jelas. Bagi negara yang ingin maju, cepat berkembang, pemerintahnya dengan baik, berjalan dengan baik, maka supremasi hukum ini harus ditegakkan sebenar-benarnya. Saya lanjutkan, transparansi. Apa itu? Apa transparansi? Ada yang bisa jawab? Coba ya, silakan. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya, ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab? Transparansi dari bahasa transparan, terang, jelas. Maksud di sini adalah keterbukaan. Keterbukaan pemerintah dalam menjalankan kepemerintahannya. Tidak lagi ditutup-tutup. Kenapa harus transparan? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus transparan? Supaya dapat dipahami dan dipantau. mudah dipahami dan dapat dipantau. Apa yang dipantau? Kebijakan pemerintah, pelaksanaan pemerintahannya, termasuk dalam hal keuangan negara, keuangan pemerintah. Jadi, seandainya ini tidak transparan, ya, maka banyak terjadi penyimpangan, termasuk hal keuangan negara. Maka tidak dibutuhkan KPK, tidak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena sudah tidak transparan. Maka dari itu pemerintah yang baik haruslah transparan, terbuka terhadap masyarakat. Baik, saya lanjutkan. Berorientasi daya tangkap. Apa maksudnya? Daya tangkap. Coba. Ada yang bisa menjelaskan daya tanggap? Di buku coba dilihat, di buku dibaca. Coba dibaca. Daya tanggap. Coba kamu baca biar teman yang mendengarkan. Daya tanggap atau responsif yaitu setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada supaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Itu yang membutuhkan. Kalau sudah di buku tinggal baca. Kenapa harus dibaca? Jadi itulah yang dimaksud dengan daya tangkap. Sekarang berorientasi pada konsensus. Jadi pemerintahan yang baik adalah berorientasi pada konsensus. Coba Ahmad, apa maksudnya? Nomor 5, berorientasi pada konsensus. Apa itu yang dimaksud di situ? Pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda demi terbangunnya kesepakatan menyeluruh akan apa yang dianggap
baik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Itu yang menurut yang di konsensus. Kata konsensus ini, konsensus kan sepakat, kesepakatan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah pemerintah yang baik harus dapat menjembatani semua kepentingan kelompok. Jadi tidak ada pilkasi. Semua kepentingan kelompok itu secara keseluruhan. Dari mana yang dianggap baik, itu yang didahulukan. Ya, jadi tidak lagi pilih-pilih, artinya dalam hal ini mana yang lebih penting dulu, mana yang lebih penting dulu yang harus saya siapkan. Ya, misalkan ada kelompok tentang kepemudaan, juga olahragaan, apa dulu? Pemerintah daerah menyiapkan apa dulu? Kalau tidak, menyiapkan lapangan baru seperti bola voli di desa-desa kan sekarang banyak. Menyediakan lapangan voli dulu paling tidak. Nanti baru bolanya yang sudah ada lapangan voli misalkan kondisinya tidak layak pakai, dibantu untuk diperbaiki itu loh. Bukan terus dibongkar bikin baru. Karena dipilih-pilih dulu mana yang penting dan efisien. Ya. Selanjutnya adalah kesetaraan dan berkeadilan. Setara, ya, sama. Jadi dan berkeadilan, adil. Itulah. Yang selanjutnya adalah efektivitas dan efisien. Efektif. Apa yang dijalankan oleh pemerintah? Kebijakan pemerintah untuk masyarakat itu harus mengandung unsur efektif dan efisien sesuai keperuntukannya dan dibutuhkan oleh masyarakat itu efektif dan efisien. Yang kedelapan adalah akuntabilitas. Apa yang dimaksud? Coba akuntabilitas. Pak, ya silakan. Ayo, silakan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Ya, ada lagi? Ya, para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Ya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Sama halnya dalam kelas kan ada ketua kelas. Tugas ketua kelas bagaimana? Bertanggung jawab mengkondisikan kelas untuk menjadi aman, damai, baik, dikunjungi guru, enak, nikmat dan lain sebagainya. Itu tugasnya. Yang kedua, sekretaris bertanggung jawab terhadap tugasnya apa? Mencatat hal-hal administrasi kelas. Yang ketiga, ada bendahara kelas bertanggung jawab terhadap keuangan kelas, masuk keluar uang. Nanti suatu saat di akhir hampir akhir masa jabatannya, pejabat-pejabat ini diminta pertanggungjawaban untuk melaporkan terhadap itu. Sama halnya dengan seorang presiden, di akhir masa jabatan presiden akan mempertanggungjawabkan pemerintahannya terhadap DPR, terhadap rakyat. DPR adalah wakil dari suara. Jadi kalau masyarakat berbondong-bondong cukup DPR. Dia mempertanggungjawabkan dari awal dia menjabat hingga berakhirnya masa jabatan. Apa yang dipertanggungjawabkan? Semua hal-hal termasuk dalam kebijakan pemerintah. Itulah yang dimaksud dengan akuntabilitas. Yang terakhir adalah visi strategis. Apa yang dimaksud? Ya, visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.
Ya, boleh. Ada lagi hal lain? Jadi visi strategis itu bisa kita asumsikan bahwa pemerintah mempunyai pandangan jauh ke depan. Pemerintah. Jadi siapapun yang menjabat, dia harus mempunyai visi yang strategis, visi pandangan ke depan itu mau dijadikan seperti apa pemerintahan ini. Itulah yang dimaksud dengan visi strategis. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah poin-poin prinsip-prinsip good governance, pemerintahan yang baik menurut UNDP, United Nations Development Program. Yang pertama adalah partisipasi jelas, 2 tegaknya supremasi hukum, 3 transparansi, 4 daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesepakatan, kesetaraan dan keadilan, setara dan adil, efektif dan efisien, yang dilakukan itu efektif untuk kepentingan masyarakat dan efisien digunakan untuk dibutuhkan akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan mempunyai visi strategis pandangan jauh ke depan. Mau dibawa kemana pemerintahan ini? Nah, coba kalau ada bapak bertanya tentang kondisi pemerintahan yang sedang berjalan hingga saat ini, menurut kalian apakah sudah 89 ini tidak atau berjalan? Belum, masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Coba angkat tangan, jelaskan mana yang belum dan bagaimana seharusnya. Kadang-kadang sudah banyak mendengarkan berita di internet, di YouTube, dan lain-lain tentang hal-hal ini, hal-hal ini yang sudah kita bahas tadi bersama. Sekarang yang menjadi muncul pertanyaan bagi kita adalah apakah pemerintah Republik Indonesia saat ini yang sedang berjalan, apakah sudah menuju kepada good governance? Kira-kira yang mana yang belum? Yang harus ada perbaikan? Nomor 1 kan? Nomor 2. Sini ya. Iya, Pak. Nomor 2. Tegaknya sebelum masih simpan dulu. Nanti jelaskan bagaimana. Ada lagi? Nah, ada lagi? Tiga. Belum transparan, Pak. Belum terbuka. Belum. Mana lagi? Efektif? Belum. Ya. Belum efektif, Pak. Belum. Akuntabilitas? Belum. Pertanggungjawaban? Belum, Pak. Sudah, Pak. Yang diomongkan itu, Pak, belum terlaksana semua. Ya, saya catat saja. Visi strategis, pandangan jauh ke depan. Sudah ada. Oke, ada 4 poin di sini. Menurut kalian, good governance, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai good governance yang disampaikan oleh UNDP. Yang pertama adalah belum tegaknya supremasi. Ada contoh? Coba beri contoh yang seperti apa? Belum tegaknya supremasi hukum. Beri contoh kasus. Contohnya yang seperti apa? Tentang hukum, tentang supremasi hukum. Nah, tegaknya supremasi hukum. Hukum sudah tegak? Belum.
Beri contoh satu. Coba, yang mana? Apakah ada perbedaan antara si A dan si B mengenai hukum, terapan hukumnya? Ada. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Kalau sering menonton televisi kan banyak kasus hukum kan yang terjadi ya, contohnya. Agak keras kan? Kasus satu tentang ini mengenai ini ya, kasus korupsi dan kasus mencuri kayu. Ya. Kalau kita asumsikan bersama, ini kan sama-sama salah. Ya Pak. Sama-sama mencuri. Kenapa yang mencuri uang negara yang korup ini miliaran dengan hanya orang pencuri kayu ini hukumannya lebih tinggi dari kayu? Apakah ini sudah termasuk ada unsur keadilan? Enak mana? Ini ada korupsi uang kan? Ya Pak. Tapi jangan dilakukan. Iya, Pak. Karena itu sudah itulah. Makanya susah sekali ini ditegakkan. Karena apa? Tumbuh banyak koruptor, tumbuh alat penegak hukumnya saja berubah melakukan kesalahan hukum, apalagi masyarakatnya. Jadi ini yang perlu harus dipikirkan. Inilah yang membuat negara itu menjadi hancur karena supremasi hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Aturan hukum ada jelas, KUHP, KUHP ya, tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum korupsi ada di KPK, undang-undang korupsi dan sebagainya lengkap. Tetapi proses di lapangan hukum ini tidak benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Itu salah satunya bahwa negara itu tidak akan cepat maju, bahkan bisa hancur. Kalau semua korup, ya pejabatnya korup semua, masyarakatnya yang miskin akan semakin miskin. Yang sudah terjepit, terhimpit, dia akan mati karena susah. Beras sekarang berapa 1 kilo dan seterusnya. Karena uangnya terus diambil koruptor-koruptor ini, maka peredaran uang di bawah tidak merata, sehingga habis mau beli pakai apa dan lain sebagainya. Ya. Ini salah satunya yang bikin sebuah pemerintahan yang tidak bisa disebut sebagai pemerintahan yang baik. Maka untuk menjadi baik, ini harus ditegakkan. Supremasi hukum tidak lagi pada guru, anak pejabat, anak tukang beca, anak presiden dan lain sebagainya. Siapapun yang bermasalah dengan hukum tetap diproses sesuai aturan hukum. Tuh, jelas ya. Mudah-mudahan aja nomor 2 ini nanti pada saatnya akan dijalankan seperti ini. Yang kedua adalah tentang transparan, tidak terbuka. Ada yang bisa berbicara? Ya, sebenarnya misalnya ketika pembahasan RUU Omnibus Law, itu tidak melibatkan rakyat sama sekali. Itu hanya DPR dan itu langsung disahkan. Tidak ada konfirmasi
pada masyarakat. Masuk ke ranah mana ini? Transparan, 3 Pak. Kurang transparansi. Kurang transparan. Iya, tentang RUU ya, Omnibus Law. Ini kumpulan bus itu susah. Law hukum. Kalau jauh-jauh, itu uni gabungan beberapa aku lah. Dijadikan satu maka menjadi omnibus. Bus itu masuk semua. Padahal aturan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Untuk apa ini? Hukum itu apa? Omnibus kita kerja. Tidak ada transparansi. Begitu dibahas langsung disetujui. Nah itulah hal-hal yang semacam itu seharusnya diantisipasi oleh pemerintah. Bahkan DPR yang notabene adalah wakil dari suara rakyat seharusnya memberikan pertimbangan penjelasan kepada rakyat bahwa ini loh undang-undang ini sebenarnya untuk mensejahterakan pekerja dan sebagainya harus disampaikan secara terbuka, tidak langsung dibahas RUU langsung menjadi undang-undang karena ini rancangan sudah di-oke oleh DPR, maka R-nya langsung berlaku menjadi undang-undang dan harus disepakati. Akhirnya sudah gejolak, karena kurangnya transparansi di hal apapun itu, ya, bukan hanya pemerintahan saja, tapi dalam mengelola kelas juga yang tadi saya sampaikan harus transparan, terutama inti dari kelas itu, wakilnya sekretaris bendahara, apalagi menyangkut keuangan kelas, ya harus transparan. Itu yang kalian kumpulkan ke saya untuk kelas sekian 10.000 tiap bulan atau sekian ratus ribu digunakan untuk beli sapu ini itu sekian, itu harus di sini nanti pertanggungjawabannya disampaikan di kelas di saat kelas membuka ataupun diambil pelaporannya per semester ganjil di akhir sampaikan ke teman-teman. Itulah transparansi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ini ditutup-tutupi, tidak transparan, maka dimungkinkan di situ terjadi korupsi. Makanya jalankan pemerintahan harus transparan. Kalau tidak, jelas itu dimungkinkan terjadi penyelewengan, termasuk kebijakannya dan lain sebagainya. Akhirnya, ya pemerintah itu hanya untuk pribadi dan golongannya saja pada akhirnya, kan gitu. Selanjutnya adalah kesetaraan dan berkeadilan. Seperti apa? Kesetaraan dan berkeadilan. Itu Pak. Tentang ini ya. Berarti ini nyambung, kasus ini juga nyambung ke sini ya. Iya Pak. Kesetaraan dan berkeadilan. Seharusnya kalau korupsi ini hukumannya yang tepat apa? Mati. Yang setuju apa? Saya Pak. Semua Pak. Kalau setengah-setengah dia berarti kalau dia pelakunya dia takut mati. Harus yang tegas. Korupsi harusnya hukum mati atau hukuman penjara? Mati Pak. Mati. Tangan yang mau mati. Mati. Yang mau mati yang Oh, yang mau mati enggak Pak. Enggak mau mati Pak. Belum mati Pak. Ada beberapa negara yang menggunakan aturan hukuman mati untuk koruptor. Gimana? Korea Utara. Mantap Pak. Bagus. Arab.
Nah, Jangankan korupsi 1 M, Bang seribu. Di Cina itu dianggap korupsi, dan korupsi di sana sudah jelas. Siapapun pelaku korupsi itu hukuman mati. Hukuman mati. Rp1.000 Iya. di Indonesia. Kan dianggap mencuri sudah. Iya Pak. Bukan hak. Di Indonesia Makanya di bicara. hukuman tegas. Kenapa di Indonesia masih berkutat pada hukuman ini? Karena dia Tidak hukuman mati. Kenapa? Menurut saya Pak jadi presiden baru hukuman mati. Karena agama. Ya. Karena agama. Nah, makanya buat kalian-kalian ini generasi nanti penerus, siapa tahu ini ya Pak. Amin. Nih Pak Presiden. Bu Camat, Pak RT, RT, kan pimpinan juga. Iya Pak. Ada. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kan pimpinan. Presiden Pak. Saya presiden Pak. Insya Allah. Amin. Pak Menteri, Bu Menteri. Amin. Oh. Ini yang harus kalian pegang. Jadi kepala desa, Pak Des, Bu Des, bila ini kalau kalian jalankan bersama Allah, kamu akan dipilih terus. Karena ini sudah kepala desa sekarang 3 periode, 1 periode 6 tahun. 1 periode 6 tahun bisa dipilih 3 kali hingga 18 tahun. Dari kepala desa, bahkan mungkin ada yang berontak ke pemerintah untuk bisa seumur hidup. Karena apa? Karena menjalankan ini. Emang rakyatnya kalau ditinggal bapak itu, karena dia menjalankan ini. Sehingga apa? Pemerintahnya bagus, rakyatnya menjadi makmur, aman di desanya, semua tidak ada yang kemiskinannya sudah terangkat menjadi sejahtera. Ya karena ini dijalankan. Kalau sudah menjadi aman, buat apa ganti orang lagi? Belum tentu dia menjalankan seperti ini. Nah, itu maksudnya. Sehingga muncul beberapa isu. Kalau sudah bagus, kepala desanya sudah itu ada terus. Tapi seumur hidup sampai meninggal, pasti. Ganti. Jabatan akhirnya punya rakyat. Selanjutnya efektif, efisien. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi kalau sudah ini semua teratasi, insya Allah Indonesia akan menjadi kehidupan. Kalau sudah menjadi kehidupan, tidak ada lagi anak-anak yang ada di jalan-jalan mengamen, bahkan hanya sekedar meminta uang, baik sudah tidak ada lagi gelandangan di jalan, ya. Semua sudah menjadi aman, daerah menjadi tentram dan lain sebagainya. Insya Allah kalau ini dijalankan dengan baik oleh sebuah pemerintahan, maka pemerintahan itu akan menjadi pemerintahan yang baik. Baik, sekarang sebelum saya lanjutkan, tugas kalian sekarang menganalisa tentang ini. Sebelum itu saya bagi kelompok, jadi 3 kelompok saja. Silakan yang sudah saya bagi kelompok kemarin di WA, ya. Sekarang menggabungkan diri untuk menganalisa tentang prinsip good governance. Bagaimana menurut Anda? Kalau sudah bisa kalian bergabung dengan teman-temannya, nanti ada hal-hal yang ditanyakan, tanyakan kepada saya dan kita bahas bersama dengan teman-teman. Baik, silakan bergabung. Jangan lupa
Siapa? Sampah semua serta anggotanya. Nanti siapa yang yang Sudah siapa? Oh yang sudah siap man. Iya Pak. Ini Pak. Bapak kan tidak kayak itu Pak. Itu Pak Ferry Pak. nanti dibatasi satu orang aja ya. Yang lain kalau misalnya nanti ada yang presentasi kurang lengkap menurut yang bertanya bisa kelompok lain menambahkan jawabannya ya. Perlu diketahui ya, ada mengacu pada ini. Coba perhatikan, perhatikan. Dan kalian presentasikan itu mengenai kondisi pemerintahan RI. Jadi apa saja yang harus kalian bahas di depan nanti semuanya yang pertama. Jadi kalian bisa menganalisa di jadi perhatikan ya tentang kondisi pemerintahan negara Republik Indonesia. Bisa kalian analisa di sini. Yang mana yang kira-kira harus mendapat perhatian khusus? Nanti jangan bersama. Jadi bicara diskusikan sama saja yang seperti tadi bahas. Ya sambil apa yang menjelaskan sambil kita kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalau sudah ada yang baca, kelompok yang lain yang kurang jelas sampai baca. Bisa hapus dulu ya. Yang saya tuliskan bisa hapus dulu. Apa sudah ada yang selesai? Tapi Pak, Jadi perhatikan ya, analisa kalian itu tentang kondisi pemerintahan Indonesia saat ini. Jadi antara ini apa yang harus menjadi perhatian khusus pada saat sekarang. Jadi nanti kalian presentasi ke depan
berikan alasannya, yang lain bisa menentang. Kan tiap kelompok kan ingin sama seperti tadi. Mungkin hanya cukup ini harus misalkan seperti tadi kita bahas, ini yang harus kita perjuangkan masing-masing supaya yang lain bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Itu ya sebagai tambahan. Kalau ada yang sudah, boleh kelompok siapa yang siap, maju ya silakan. Begini saja ya. Kelompok berapa ini? Ya cepat ditemani satu orang. Cepat. Coba namanya perhatikan. Kita dengarkan dulu hasil analisa dari kelompok C. Kelompok B. Silakan bisa dimulai. Saya dari perwakilan dari kelompok B akan presentasikan hasil analisis saya tentang prinsip-prinsip good government. Menurut saya poin yang paling saya harus bahas yaitu nomor 6, kesetaraan dan keadilan. Dalam pengertiannya, kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik atau masyarakat. Nah, di sini masyarakat dapat memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Nah, mengapa saya ingin membahas poin tentang ini? Karena yang sering terjadi di lingkungan kita atau masyarakat yaitu tentang kesejahteraan dan keadilan. Misalnya di jalan-jalan seperti tadi yang sudah kita bahas, masih banyak anak-anak ataupun orang tua yang masih mengemis, ngamen, dan juga asoman. Nah, ini yang akan saya fokuskan sekarang. Dalam semua prinsip ini terdapat 9 prinsip, dan memang yang nomor 6 yaitu kesejahteraan dan keadilan ini yang paling banyak kasusnya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Sudah analisa saya, kelompok yang lain Silakan, mungkin ada pertanyaan tentang poin utama yang saya sampaikan barusan. Pak, lain ada hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai analisa dari kelompok B tentang poin ke-6, kesetaraan dan keadilan. Karena menurut kelompok B masih banyak penyimpangan atau ketimpangan yang terjadi. Yang pernah mereka lihat, misalkan di jalan-jalan itu banyak pengemis, pengamen, bahkan anak kecil, gitu kan? Itu bagaimana menurut kalian? Yang seharusnya, cuma kelompok lain bisa beberapa hal yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, nanti kita bahas bersama. Sebelum semua kelompok adakah? Silakan, biar tidak menjadi patung temannya di depan ini. Ya, terus apa solusinya? Kalau sekarang bertanya, kalau ditanya, bagaimana solusinya ini? Tentu kalian tadi bercerita tentang yang kalian jalan, ekonomi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, itu kan yang harus ditanyakan sebenarnya. Karena kalian membahas tentang menganalisa tentang ini, apa yang harus dilakukan? Iya, ya kalian harus mempertanggungjawabkan analisa kalian. Saya membahas ini, bagaimana biar tidak begini? Apa yang harus dilakukan? Misalnya, Pak disuruh ngambil absen, disuruh minjem absen sama Pak Anies. Yang 3 di 1. misalnya dari tempatnya. Ya, gimana? Ada yang bisa jawab? Kelompok B menganalisa tentang poin masih banyak terjadi ketimpangan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya tentang ini
tidak terjadi. Kamu tadi kan? Coba dijawab temannya nih, bantu temannya di kelompok B nih. Gimana yang seharusnya dilakukan? Kalian kelompok B menganalisa solusinya bagaimana supaya tidak ini tidak terjadi. Kan itu jalan. Jadi menjawab Pak. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya ya Pak, supaya kesejahteraan dan berkeadilan itu berjalan lancar, jadi pemerintah yang utama harus menegakkan benar supremasi hukum. Karena dengan tidak terlalu tegaknya supremasi hukum, jadinya terlalu banyak korupsi sehingga banyak uang rakyat yang tidak turun. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Ada yang bisa jawab? Ada bantu teman? Nah, saya tahu Pak. Ya. Sebaiknya masyarakat taat pajak, Pak. Karena pajak itu kita bayar pajak untuk kita sendiri, Pak, untuk yang kurang mampu. Ya, boleh. Ada lagi? Saya tambahkan. Ya, silakan. Saya tidak tahu ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan atau keadilan. Tapi menurut saya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat membuat undang-undang atau kebijakan, entah itu membuat lembaga ataupun badan untuk mengatasi, misalnya ada pengemis. Nah, itu bisa ditampung di sebuah tempat dan di wilayah tempat. Ya. Ada yang bisa jawab? Pemerintah harus membuat lembaga atau lain sebagainya yang mengurus itu. Ada nggak sekarang? Ada nggak lembaga yang mengurus itu? Pernah dengar Departemen Sosial? Pernah Pak. Dia yang mengurus itu. Sudah ada. Ya. Sudah ada yang mengurus ini. Dinas Sosial di Kabupaten ada. Pusat Departemen Sosial. Ada kan? Kalau sudah ada departemen, kebijakan sudah dibuat di situ. Sekarang pertanyaannya, kenapa masih ada? Kan begitu. Ya, pertanyaannya, kenapa masih ada? Banyak yang terjadi masih di lapangan. Mengemis, pengamen, bahkan anak-anak kecil meminta-minta. Apa yang harus mereka lakukan? Kan begitu pertanyaannya. Yang mempunyai kebijakan ini sudah berjalan atau ke bawah? Kan menjadi pertanyaan. Kayaknya seharusnya begitu. Kenapa harusnya bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Orientasinya di situ. Itu nanti ada solusi jawabannya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok B dulu. Baik, jadi kelompok B tadi mengangkat poin A. Karena masih banyak terjadi. Kalian sudah tadi ada saling memberi informasi pendapat. Dan itu bagus. Masuk kelompok berapa ini tadi? C mengatakan bahwa harus pajak diperketat. Sudah berjalan pajak? Ya, sudah dijalankan. Sekarang aja tentang pajak kendaraan bermotor 2 kali tidak membayar dianggap bodoh. Dianggap motor ilegal, bodoh. Ya. Tidak bayar pajak sekarang bulan ini, bayarnya bulan depan plus denda. Kan gitu. Iya Pak. Nggak bayar sepeda motor bulan ini, bulan depan baru bayar plus denda. Nah itu sanksinya di mana? Ya dendanya itu sanksinya. Artinya pajak sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, sekarang bagaimana ini menjadi pemikiran kelompok kita di masa banyak? Ya berarti memang belum sampai ke bawah. Misalkan kebijakan itu belum menyentuh ke bawah. Pak, seandainya ada, silakan.
Ada lagi yang mau maju? Kita boleh satu lagi karena mungkin waktunya nggak mudah. Ya, silakan. Ada lagi yang bisa maju? Kalau tidak ada, jadikan materi ini yang kelompok 2 tadi. Kelompok hasil. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti kita bahas bersama tentang ini. Perlu diingat bahwa materi yang akan kita bahas di minggu depan pertemuan lagi adalah poin kedua tentang implementasi tata kelola pemerintahan yang baru. Jadi ada yang bisa menyimpulkan anak-anak tentang materi yang sudah kita bahas tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, perlu diingat bahwa materi yang kita bahas tadi itu tentang bagaimana sebuah pemerintahan itu dikatakan juga terbaik. Ada beberapa prinsip tadi yang dikemukakan oleh UNDP bahwa prinsip-prinsip itu memenuhi syarat untuk dikatakan bahwa pemerintahan itu berjalan dengan baik. Jadi maka dari itu kalian yang belum maju besok kalian presentasikan analisa kalian pertanggungjawabkan di depan. Jadi contoh tadi kalau B sudah maju tampil dan bagus menurut saya karena memang kondisi yang terjadi memang ada beberapa hal yang belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, wakil ketua kelas, siapa? Pimpin berdoa bersama. Siap. Untuk menghadiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat saya. Untuk kalian mengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.